Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Janah dari Program Studi Statistika 2020. Adanya saya di sini akan membuat sebuah video tentang penguatan ideologi nilai-nilai Pancasila dan mencari solusi untuk mengimplementasikan Pancasila yang telah bergeser. Saya akan membuat sebuah video observasi atau pengamatan mengenai pergeseran ideologi Pancasila. Sebelumnya saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi nilai-nilai tergeser apa yang akan saya bahas pada pengamatan observasi kali ini, yaitu pengamalan Pancasila sila ketiga, di mana kita ketahui bersama bahwa sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Dan salah satu butir pengamalan dari sila ketiga ini adalah cinta bangsa dan tanah air, serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Pada zaman yang modern ini banyak rakyat Indonesia yang sudah mulai meninggalkan ideologi dan dasar mereka sebagai rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Salah satu tujuan ideologi Pancasila yang sudah mulai pudar, terutama pada remaja yang ada di Indonesia. Dan topik yang akan saya sampaikan adalah lunturnya kebudayaan Indonesia dan maraknya mencintai kebudayaan luar atau kebudayaan asing. Saya di sini mengambil contoh paling umum, di mana saya sudah mengenal dan mengamati secara menyeluruh, yaitu pada teman saya sendiri. Di mana saya sudah mengenal dia bertahun-tahun, sehingga saya mengetahui apa yang menjadi kebiasaan yang dia lakukan, bagaimana dia sangat menyukai kebudayaan luar. Kenapa saya mengambil contoh dari teman saya sendiri? Karena saya tidak ingin memasukkan suatu pembahasan atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Agar pada video yang saya sampaikan ini benar dan tidak ada yang dibuat-buat, karena sumbernya pun langsung dari orang di sekitar saya. Jadi bukan hanya katanya-katanya, tetapi sudah fakta. Untuk lebih memberikan bukti dan fakta yang benar mengenai hasil observasi atau pengamatan saya akan membuat wawancara langsung terhadap narasumber, sehingga lebih memberikan bukti yang signifikan mengenai pengamatan yang saya amati. Selama saya wawancara kepada narasumber nanti akan saya laksanakan 3 hari kemudian. Dan dalam waktu 3 hari tersebut, saya akan mencari informasi dan pengamatan lebih lanjut sebelum akhirnya saya memberikan pertanyaan kepada narasumber. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, di mana narasumber saya ini sangat menyukai kebudayaan luar, di mana hal ini termasuk hal yang salah karena bisa menggeser ideologi Pancasila. Pas banget dengan yang akan kita observasi mengenai ideologi Pancasila. Dengan saudari Fatma? Ya, saya. Oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan bisa dijawab dengan keadaan yang sebenarnya, dengan jujur dan dengan keadaan yang saudari rasakannya. Gak banyak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah saudari Fatma ini menyukai kebudayaan luar? Ya, saya sangat menyukai kebudayaan luar. Kebudayaan luar yang sangat saudari suka ini kebudayaan yang bagaimana? Kebudayaan, khususnya kebudayaan Korea ya. Jika disuruh memilih nih antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan luar, saudari akan memilih apa? Jujur, saya akan memilih kebudayaan Korea. Kenapa Anda sangat menyukai kebudayaan Korea? Karena kebudayaan Korea itu membuat diri saya lebih semangat belajar, memotivasi saya, dan pokoknya buat bahagia setiap harinya. Kebudayaan Korea yang seperti apa nih yang disukai sama saudari Fatma? Terutama musiknya, Dramanya, makanannya, kedisiplinannya, masuk juga mungkin. apakah ketika saudari Fatma ini menyukai kebudayaan Korea itu mempengaruhi real life atau kehidupan nyata? Mempengaruhi karena satu hari saja saya nggak mendengarkan berbau Korea, mungkin saya bosan, kayak hampa aja gitu nah. Berarti sudah seperti kebutuhan yang wajib ya. Apakah Anda sadar yang saudari lakukan ini tuh bisa berpengaruh buruk, bahkan
konsekuensi terparahnya itu bisa membuat bergesernya ideologi Pancasila. Sebelumnya saudari paham nggak ideologi Pancasila itu apa? Ya, saya paham ideologi itu apa karena juga saya belajar di sekolah. Dan di balik itu semua, saya sadar bahwa perbuatan saya ini memang salah dan bergeser dari ideologi. Baik, terima kasih buat saudari Fatma atas wawancaranya sebagai narasumber yang mau memberikan informasi kepada saya. Terima kasih juga. Kita akan lanjut untuk melihat bagaimana pengamatan selanjutnya. Sekarang kita ketahui bersama bahwa saudari Fatma di sini sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Bahkan poin pentingnya di sini, dia mengetahui ideologi Pancasila itu apa dan bagaimana pengertian dan cara pengaplikasikannya. Jadi masalah utamanya di sini kembali lagi kurangnya kesadaran atau respect pada budaya Indonesia sendiri. Ini bisa menjadi suatu permasalahan yang bahaya, bisa menjadi berat apabila tidak bisa ditangani secara serius. Karena seperti yang kita ketahui, ini kesadaran diri sendiri. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol untuk kembali mencintai kebudayaan sendiri atau tetap berpegang teguh kepada kebudayaan luar. Di sini contoh dari satu orang remaja. Bayangkan di seluruh Indonesia ini banyak yang seperti remaja ini, seperti saudari ini, bahkan banyak yang lebih parah. Sangat-sangat banyak yang lebih parah. Ya kan? Ya. Teman-teman banyak kan, teman-teman Anda banyak seperti itu kan? Nah, jadi ini nggak bisa dianggap sepele. Seperti yang kita ketahui, pemuda atau remaja Indonesia ini sebagai barisan terdepan untuk kemajuan negara tercinta kita. Di sini saya akan mengetahui bagaimana cara mengatasinya agar tidak berlarut-larut, dan saya akan mengetahui untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini saudari Fatma itu bisa mengganti kegiatan sehari-harinya yang nonton drama Korea, dengerin musik K-pop dengan kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif dalam artian seperti apa? Melakukan pekerjaan rumah atau mengurangi rasa keingin tahuan untuk mencari tahu tentang Korea, menjauhi HP. Poin yang kedua, ini bisa dilakukan dengan menggunakan HP tadi. Kalau memang saudari nggak bisa lepas nih dari HP, yaitu dengan mencari tahu kebudayaan Indonesia. Jangan hanya mencari tahu kebudayaan Korea, cari tahu sendiri dan cari tahu juga kebudayaan Indonesia di sini tuh besar, gak kalah saing dengan kebudayaan luar. Apalagi mengetahui bahwa saudari ini kan berkeluarga negara Indonesia. Ketika mengetahui kebudayaan Indonesia akan semakin bangga bahwa kebudayaan kita itu bisa lebih baik dan lebih bisa kita bangga-banggain daripada kebudayaan luar. Dan poin yang terakhir adalah menambah wawasan dan pengetahuan pentingnya ideologi Pancasila. Pasti saudari ini pengen kan menata negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang benar, negara yang baik. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang memulai? Apakah saudari bisa memahami dengan jelas? Ya, saya dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari saya. Apakah dengan mengaplikasikan sehari-hari ini ada unsur paksaan atau memang keinginan dari diri sendiri? Keinginan dari diri saya sendiri. Jadi setelah mendengar apa yang saya sampaikan, saudari benar-benar memutuskan untuk mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan mengkoreksi bahwa itu adalah hal yang salah. Ya, Di sini kita bisa lihat kan, saya memberikan saran, tapi yang bisa sepenuhnya mengembalikan itu ke jalan yang baik dan menyadari ideologi Pancasila yang baik adalah diri dia sendiri. Di sini dia sudah berkomitmen, dia sudah menjanji pada dirinya sendiri akan melakukan hal itu pada kehidupan sehari-hari. Dari 4 tahapan, yang pertama identifikasi, observasi, dan sesi wawancara, yang kedua pemberi pemahaman, dan ketiga penguasaan, yang keempat komitmen, saya mengambil kesimpulan bahwa rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mendatangkan kemajuan. Tapi kemajuan tersebut itu akan membuat rakyat menjadi asing dengan sendirinya. Mereka kehilangan jati diri yang sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Sebenarnya kita boleh saja menerima hal baru dari sumber-sumber luar, seperti dalam halnya fashion, lifestyle, dan lain-lain. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kita tidak boleh sampai mengadopsi ideologi dari luar dan menanamnya di dalam otak kita. Bahkan jika sampai menjadi ketergantungan akan hal itu.
Tetapi kita dengan segala hal yang baru tersebut tetap berpegang teguh pada ideologi yang sebenarnya, yaitu Pancasila. Sampailah saya di bagian penutup, saya mohon maaf apabila pada saat observasi pengamatan atau pada saat sesi wawancara terdapat banyak sekali kekurangan atau salah kata. Dan semoga dengan adanya video ini semakin meningkatkan dalam penguatan ideologi Pancasila. Negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga lekas membaik, negeri tercinta. Saya Raudatul Jannah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.